So welcome back to my channel Akang Racing. Nah sekarang kita akan membahas tentang konten gue yang terbaru tentang mobil kepresidenan zaman Prabowo, guys. Keren banget sumpah, ini mobil warnanya putih, habis itu gagah banget, ngotak banget. Gue suka banget sama mobil ini, guys. Penasaran nggak ini sebenarnya mobil buatan mana sih? Oke, so stay tune di channel gue akan kupas. Nah guys, setelah gue searching, menggali-gali informasi di internet, ternyata mobil ini memang dirakit di Bandung oleh BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, PT Pindad. Jadi PT Pindad ini sebenarnya merupakan salah satu BUMN milik pemerintah tentunya, yang memfokuskan bisnis mereka pada perakitan atau pembuatan alutsista, alat utama sistem persenjataan dan produk komersial. Mereka biasa bikin, betul sekali, senapan atau tank baja atau panser dan kendaraan militer lainnya. Nah kali ini dipercaya oleh Presiden kita yang baru, Prabowo Subianto, mempercayai PT Pindad untuk membuat mobil kepresidenan. Oke. Seperti apa tuh mobil? Nah, mobil itu sebenarnya merupakan mobil SUV ya, Sport Utility Vehicle ya. Jadi bukan sedan kayak mobil presiden-presiden sebelumnya. Memiliki bobot 2,95 ton dan dimensi panjang 5 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1,87 meter, dan wheelbase-nya yang cukup nyaman dan lega. Kendaraan ini memiliki daya mesin 202 PS atau 199 horsepower, guys. Dengan transmisi otomatis 8 percepatan dan memiliki kecepatan maksimum hanya 100 km per jam. Nah, mobil kepresidenan zamannya Bung Karno sampai ke terakhir zamannya Pak Jokowi itu sebenarnya nggak ada yang buatan Indo, guys. Makanya gue agak tertarik untuk bikin konten mobil kepresidenan ini yang sekarang yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Jadi dari zaman Bung Karno, mobil itu yang pertama kali adalah mobil Buick 8 buatan Amerika Serikat. Itu adalah mobil pertama kepresidenan Indonesia yang dimiliki oleh Bung Karno. Dan setelah itu mobil tersebut digantikan dengan mobil-mobil yang lain masih buatan Amerika, guys, yaitu ada Cadillac 75, lalu ada mobil Jerman Mercedes-Benz 600, Gas 13, ZIL 111, Lincoln Cosmopolitan atau limousine cabrio, dan Chrysler Imperial, lagi-lagi dari Amerika Serikat, guys. Nah, untuk mobil kepresidenan era Bung Karno tersebut sebenarnya masih ada di Museum Gedung Joang, guys, di Menteng kalau mau lihat. Nah, lalu zaman kepresiden Soeharto, mobil itu digantikan dengan Mercedes-Benz 500 SEL, guys. Sampai dia juga menggantikan menjadi Mercedes-Benz S600 yang lalu diwariskan kepada presiden-presiden selanjutnya dari zaman B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid sampai dengan Megawati Soekarno Putri. Presiden sebelumnya yaitu Presiden Joko Widodo itu masih menggunakan Mercedes-Benz S600 Guard. Nah sekarang ini baru digantikan dengan MV3 Garuda Limousine, guys. Mobil ini dinamakan MV3 Garuda Limousine. Jadi versi sebelumnya sebenarnya sudah ada. MV3 itu dinamakan Maung ya, jadi mobil kendaraan militer yang sport, SUV juga yang bisa melibas segala medan lah istilah. Jadi mobil ini juga sudah dilengkapi dengan portofolio produsen Alpalhankam, gue nggak tahu singkatannya apa, tapi intinya mobil ini udah anti peluru, guys. Jadi prioritas utama adalah membekali fitur keamanan seluruh area kendaraan, meliputi bodi dengan material composite armor dan memiliki ketahanan terhadap munisi kal 7,62 kali 51 mm NATO ball and cal. Nah, mungkin pada penggemar persenjataan mungkin udah hafal ya. 5,56 kali 45 mm M193, kaca anti peluru level B5 or B6 serta dilengkapi ban berukuran 21 inch dengan tipe run flat tire atau RFT. Jadi mobil ini bisa tetap melaju meskipun mengalami kebocoran di perjalanan, guys. Oke, mengenai mesinnya dari si MV3 Garuda Limousine ini itu memiliki cc 2157 cc turbo diesel. Agak aneh ya, karena setahu gua kalau dulu
PT Pindad itu suka bikin mobil yang memang basicnya dari Toyota Hilux atau Isuzu D-Max. Tapi mesinnya beda cc nih. Kalau Toyota Hilux tuh sekitar 2400 cc, tapi ini 2157 cc turbo diesel. Dan tentunya mobil ini kan sudah dilengkapi dengan 4-wheel drive ya, atau 4x4. Jadi juga bisa digunakan untuk penggunaan yang agak-agak off-road ya. Tapi kalau dari sisi bannya yang gede banget 21 inch ini sih agak sayang ya. Ya mungkin dipersiapkan sedemikian rupa saja sampai dia juga melengkapi dengan 4-wheel drive. Nah, menurut situs pikiranrakyat.com, jadi dibicarakan bahwa mobil ini ternyata memang dirakit di Bandung, tapi bukan, by the way PT Pindad tuh di Bandung ya. Dan dari netizen yang gue dapat dari pikiranrakyat.com, dia menemukan, nah biasanya PT Pindad ini suka melelang mobil bekas bangkai dari basicnya mobil ini. Mobil yang lagi dibuat tuh biasanya basicnya kayak seperti sasis, bodinya itu dia lelang guys, atau dijual di marketplace. Dan si netizen ini ternyata menemukan bahwa ada mobil baru, mobil Korea, mereknya SsangYong Rexton, yang dijual guys di marketplace. Kemungkinan mobil ini adalah basic dari si mobil Garuda MV3 Limousine ini. Kenapa? Karena setelah kita lihat cc-nya guys, cc-nya ini menurut brosur itu 2200 cc guys, which is mirip seperti yang di-announce pada media-media kalau mesinnya si Garuda MV3 Limousine ini adalah 2157 cc. Nah, mobil ini si SsangYong Rexton ini 2200 cc, 4 silinder turbo diesel dengan horsepower 198 horsepower. Cuma beda 1 horsepower dari yang dirilis media tentang spesifikasi Garuda MV3 Limousine ini. Nah guys, ada kemiripan juga setelah kita melihat interior dari Garuda MV3 Limousine ini, lalu kita bandingkan dengan interior dari SsangYong Rexton. Ini mirip banget guys. Jadi setelah interior ini juga diperkirakan sangat identik karena dilengkapi dengan head unit yang berukuran 12 inci juga, dan interior juga hampir identik, bahkan hingga detail jahitan dan jok. Mirip banget jadi captain seat juga, jadi 2+2. Di tengahnya juga ada semacam konsol box gitu. Nah, mirip guys. Nah, Rexton Summit merupakan model yang diproduksi oleh KG Mobility. Jadi produsen otomotif spesialis SUV asal Korea Selatan. Namanya KG Mobility ini adalah SsangYong ya. SsangYong dulu sebenarnya pernah ada di Indonesia udah lama banget, tahun 90-an apa 2000 awal. Yang bentuknya juga mirip Jeep Mercy guys kali itu ya. Nah, ini mungkin sesuatu yang gitu ya. Jadi tapi it's okay, ini namanya kan Restomod, jadi memang mengambil base dari SsangYong atau KG Mobility Rexton Summit. It's okay menurut gua karena bodinya kan benar-benar dirubah abis guys. Jadi gua suka banget mobilnya guys, bentuk bodinya terus terang. Bahkan lebih suka MV3 Garuda Limousine ini daripada bentuk dari si Rexton Summit ini atau KG Mobility Rexton Summit, karena gagah banget guys si Garuda MV3 Limousine ini menurut gua. Oke, sukses terus buat PT Pindad dan selamat atas dilantiknya Presiden Prabowo Subianto. So stay tune di channel gua, jangan lupa subscribe please. Gas.